Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi terakhir kita bahas kemarin itu tentang usaha dan energi ya, bahwa usaha itu terkait dengan gaya dan perpindahan. Sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi kita bahas kemarin tentang teorema usaha dan energi ya. Jadi bahwa gaya usaha itu tuh terkait dengan gaya dan perpindahannya. Kemarin ini kita bahas bahwa dia sama dengan perubahan dari energi kinetik sebuah bendanya. Nah, jadi usaha ini itu satuan itu adalah joule, yaitu Newton kali meter ya. Yang dimensinya itu adalah ml kuadrat per t kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis gaya ya. Kemarin jadi dalam konteks usaha dan energi, gaya itu terbagi dua, ada yang disebut namanya gaya konservatif atau gaya non konservatif. Jadi contoh-contohnya misalkan gaya konservatif itu gaya pegas, yang kemarin kita bahas ya gaya gravitasi. Kemudian nanti semester depan Anda belajar tentang gaya Coulomb, itu gaya konservatif ya. Sedangkan gaya non konservatif itu contohnya gaya gesek. Kira-kira apa yang dimaksud dengan gaya konservatif di sini? Diki Restu. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau gaya konservatif itu gaya yang usahanya tidak dipengaruhi oleh lintasan. Ya, betul. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat kata konservatif itu asli bahasanya itu apa? Conserve kan? Artinya dia mempertahankan sesuatu. Apa yang dipertahankan? Ya tadi, apa namanya, konservasi itu terkait dengan hukum kekekalan energi. Energi apa? Nanti akan kita lihat dari mekanik. Betul, seperti yang teman tadi Anda bilang, bahwa gaya konservatif itu usahanya tidak bergantung pada lintasan. Jadi kalau saya sematkan konservatif ini pada orang, maknanya apa? Orang konservatif. Gerald Akbar. Berarti dia nggak berubah-berubah, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya dia mempertahankan apa yang pendapatnya dia atau pandangannya dia tanpa melihat pandangan orang lain, tuh orang konservatif. Negatif atau positif seperti itu?
Nggak ada bagus enggaknya, Pak, itu tergantung masing-masing orang, Pak. Ya, bergantung masing orang, tapi secara umum konservatif itu kurang bagus ya. Karena mengabaikan pendapat orang lain. Misalkan pendapat orang lain lebih benar dari pendapatnya dia, argumentasinya lebih kuat gitu ya. Harusnya orang tersebut tidak boleh konservatif. Nah, Anda saya sarankan juga selagi muda banyak belajar, jangan terlalu jadi orang konservatif. Ya. Nah, itu kalau konservatif itu disematkan pada orang. Ya. Jadi kalau pada gaya itu terkait dengan hukum kekekalan, ada sesuatu yang bersifat konserv di situ. Nah, jadi ini contoh misalkan sebuah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ya. Kalau misalkan gaya ini bekerja dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan lintasan ini. Maaf, lintasan ini 1 ke 2 yang bawah. Sehingga gaya ini memindahkan sistem ke keadaan kedua. Kemudian, saya balik lagi dengan lintasan yang berbeda. Saya membawa 2 ini ke 1. Jadi kebetulan lintasannya agak mirip, tapi kalau misalkan lintasan saya Anda ambil sembarang, misalkan ke sini gitu ya, atau ini ke sini misalkan, itu dijumlahkan antara dari 1 ke 1 lagi, jadi ini seperti membuat loop tertutup, ya, tulisan tertutup, maka dia jumlahnya akan menjadi 0. Dengan kata lain apa? Bahwa usaha dari 1 ke 2 itu sama dengan minus usaha dari 2 ke 1. Dengan kata lain, bahwa gaya ini itu merupakan gradien dari sebuah fungsi potensial disebut namanya fungsi energi potensial. Jadi ini disebut pakai minus PE. PE itu potensial energi atau energi potensial. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sebanding dengan negatif perubahan energi potensialnya. Jadi dengan kata lain, bahwa gaya konservatif itu bisa dinyatakan dengan dinyatakan sebagai minus gradien dari potensialnya. Nah ini contohnya, misalkan pada gaya gravitasi, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi misalkan sebuah gaya gravitasi, ya sebuah benda itu bergerak, ya dengan arah gravitasi ke bawah gitu ya, yang ke sana atau ke atas. Dan gaya gravitasi ini memindahkan misalkan dari M sini ke sini sejauh delta S ya. Ini kalau bisa Anda bayangkan, ini sebenarnya Anda contoh ini sebenarnya bidang miring misalkan. Bidang miring dia bergerak sejauh S, ini S delta S itu adalah panjang bidang miringnya. Dia bergerak dari puncak bidang miring ke bawah. Oke. Nah, maka usaha yang dilakukan itu adalah F dot delta S ya. Itu sama dengan mg delta S cos theta. Kalau dari sini didapatkan bahwa delta S cos theta itu tidak lain adalah perubahan tinggi ya dari gaya gravitasi. Maaf, ya perubahan tinggi ya dari ketinggian benda, maaf. Jadi ini sama dengan mg kali delta y. Gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, apapun lintasannya untuk gaya gravitasi itu hanya bergantung pada ketinggian. Jadi mau ambil ke sana, ke sana, ke sana, atau sembarang lintasannya itu berakhir pada beda ketinggian. Nah, kalau misalkan dia itu kita anggap sebagai sebuah infinitesimal gitu, ada usaha yang banyak dari gaya gravitasi ini, itu kalau kita jumlahkan, gitu, pada ujungnya itu hanya akan berakhir pada delta y. Delta y itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal atau ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal. Nah, ini jadi seperti ini contohnya. Jadi berujung hanya pada mg kali delta y.
Jadi kesimpulannya bahwa gaya gravitasi itu hanya bergantung pada delta Y, bukan pada lintasan yang diambil. Jadi kalau Anda buat tadi, apa namanya, yang tadi itu kan secara makro ya langsung kita ini kan ya. Kalau ini kita ambil secara infinitesimal lah, kecil-kecil. Kemudian ini adalah contoh usaha yang dilakukan oleh gaya Pegas ya. Gaya Pegas kita tahu itu adalah berdasarkan hukum Hooke itu adalah F sama dengan min Kx ya. Jadi Pegas itu bergerak terkait dengan ada perubahan panjangnya ya. Jadi ada perpanjangan kita nyebutnya, X itu di situ adalah perpanjangan. Nah, jadi kalau kita menghitung usaha dari Pegas itu tidak lain adalah usaha yang dilakukan usaha yang dilakukan oleh Pegas itu tidak adalah luas daerah di bawah kurva ini. Ya. Jadi usahanya itu adalah integral dari x1 x2 fx dx. Jadi kita dapatkan adalah min setengah kx kuadrat, batasnya dari x1 ke x2. Ini ws di sini itu adalah minus setengah kx2 kuadrat kurangi x1 kuadrat. Itu contoh dari usaha oleh Pegas. Nah, terkait dengan tadi yang dikatakan konservatif itu, baik gaya Pegas ataupun gaya gravitasi yang contohnya tadi, gaya gravitasi yang saya berikan contoh sebelumnya, itu terkait dengan gaya konservatif itu adalah terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau Anda hitung di sana untuk gaya gravitasi dan gaya Pegas itu berlaku hubungan ini. Jumlah energi awal sama dengan jumlah energi akhir atau delta E itu sama dengan 0. Delta itu maksudnya jumlah energi akhir dikurangi jumlah energi awal. Dan hal seperti ini itu hanya berlaku pada sistem terisolasi yang kita sebut. Sistem terisolasi itu apa? Sistem yang tidak ada pengereman atau tidak ada energi yang hilang jadi panas. Gitu ya. Jadi kalau Anda, kemarin kan saya kasih contoh ya, kalau Anda menggosokkan tangan Anda, ya itu kan akibat gaya gesek, itu kan panas tuh. Nah itu ada energi yang hilang di situ dari panas yang ditimbulkan. Gitu ya. Kemudian ada sebuah prinsip ya bahwa energi itu istilahnya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dengan arti bahwa energi itu adalah hanya berubah bentuk saja. Ya. Tentunya statement seperti ini itu hanya berlaku ketika selama alam semesta ini masih ada. Kalau tidak ada ya nggak akan berlaku kalimat seperti ini atau misalkan berakhir. Jadi artinya bisa dikatakan energi tidak diciptakan atau dimusnahkan itu hanya terbatas pada usia alam semesta. Usia alam semesta itu berapa? Kalau dari dugaan kosmologi itu sekitar berapa miliar tahun gitu ya. Jadi alam semesta gitu. Berakhirnya kapan ya? Kita tidak tahu. Jadi energi itu hanya berubah dari bentuk misalkan energi potensial. Ketika benda itu pada ketinggian, dia itu diam, kemudian dilepaskan menjadi energi kinetik. Nah, ini contoh pada gerak bandul fisis ya. Jadi bandul fisis itu Anda bisa bayangkan, ini ada sebuah, massa yang digantungkan pada sebuah tali. Gitu ya. Massa yang digantungkan pada sebuah tali. Itu Anda lihat di sini, KE itu adalah kinetic energy, PE itu adalah potential energy. Oke. Nah, ini adalah kecepatannya. Gitu ya. Jadi ketika benda itu di puncak, ya seperti ini, misalkan dia diam, itu potensial energinya maksimum. Ketika benda berada di titik terbawah, itu kinetic energinya maksimum, potensial energinya minimum. Jadi selalu seperti itu. Jadi penjumlahan seperti ini itu selalu berlaku. Akhir, jumlah energi mekanik akhir sama dengan jumlah energi kinetik awal.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya masih agak bingung sama non-konservatif. Mungkin dikasih contoh. Non-konservatif? Iya, Pak. Ya, sebenarnya nanti akan saya bahas, tapi intinya bahwa gaya non-konservatif itu bergantung pada lintasan. Jadi kalau lintasan kita ambil garis lurus dengan kurva, tentunya berbeda. Walaupun dia misalkan, kalau seperti ini misalkan ya, nah, jadi kalau gaya non-konservatif yang tadi teman Anda tanya itu, jumlahan antara W1 W1 kedua dengan W21, ini kalau lintasannya ini kan lintasannya berbeda, ini tidak akan nol gitu. Non-konservatif itu seperti itu. Kalau gaya konservatif dia tidak bergantung pada lintasan. Kalau gaya non-konservatif itu tidak bergantung maaf. Kalau gaya non-konservatif itu bergantung lintasan usahanya. Kalau gaya non-konservatif, saya terbalik nih. Kalau gaya konservatif itu usahanya tidak bergantung pada lintasan. Jadi dia hanya bergantung pada keadaan akhir dengan keadaan awal. Kalau gaya non-konservatif itu usahanya bergantung pada lintasan. Jadi artinya jumlahan usaha ke 1 ke 2 itu tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, delta E-nya tidak sama dengan 0. Jadi delta E-nya, perubahan energi mekaniknya, itu sama dengan usaha dari gaya non-konservatif. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini contoh untuk kalau Anda, sekarang sih masih ditutup ya, seperti di Dufan itu di Fantasi kan Anda tahu tuh ada roller coaster ya, atau jet coaster gitu ya. Jadi ini juga berlaku hukum kekalahan energi mekanik ya. Kalau kita lihat, walaupun kinetik energinya misalkan maksimum, ya PE-nya minimum, potensial energinya, tapi energi mekaniknya dia tetap konstan. Ya, karena ini dianggap tidak ada gesekan ya. Jadi yang melakukan usaha di sini siapa? Kalau Anda lihat di sini, yang melakukan usaha itu adalah gaya gravitasi ya. Nah, ini sekarang yang teman Anda tanyakan. Jadi usaha oleh gaya non-konservatif. Dia bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi kalau misalkan ini lintasan 1, saya ambil dia itu garis lurus. Ya, seperti gaya gesek gini. Gaya gesek pada permukaan. Ya. Misalkan dia garis lurus panjangnya 1 meter. Kemudian di sini misalkan ada lagi di bawahnya. Ya. Tapi dia panjang lintasannya berbeda ya. Gitu. Maka usaha yang dihasilkan itu pasti berbeda. Jadi ini contohnya, misalkan ini lurus, ya, yang ini lintasan 1, lintasan 2. Nah, tentunya karena panjang lintasan 2 itu lebih besar daripada lintasan 1, maka usaha oleh gaya gesek atau gaya non-konservatif itu pastinya makin panjang lintasan, usahanya makin besar. Gitu ya. Contohnya, kalau misalkan gaya gesek itu, contohnya gaya gesek kayak gaya konservatif, itu antara dia menempuh lintasan lurus dengan menempuh lintasan seperti ini nih. Energi yang hilangnya makin besar kan. Seperti di sini misalkan waktu tempuhnya antara di sini dengan di sini kan lebih besar kan
waktu tempuhnya yang lintasan 2 kan ya. Jadi makin panjang lintasan, ya makin besar waktu yang dibutuhkan, makin besar energi yang hilang. Jadi kalau ini lintasannya makin sedikit, dia makin pendek dia. Lintasan 1 lebih pendek lintasan 2. Waktu tempuhnya juga dia lebih pendek ya. Sehingga energi yang hilangnya juga itu akan lebih pendek. Jadi artinya kalau Anda ambil di sini, gaya gesek itu seperti inilah yang paling mudah. Sakit hati lah. Makin lama Anda sakit hati, makin banyak energi yang hilang. Makin pendek Anda sakit hatinya, makin kecil energi yang hilang. Analoginya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup jelas? Oke. Ini contoh ketika ada gaya gesek ya. Jadi misalkan mobil dari satu ketinggian, dia meluncur, ya. Ketika di bidang miring antara puncak bidang miring dengan dasar itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekaniknya konstan. Tapi ketika dia itu bergerak mendatar, itu ada gaya gesek. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, energi mekaniknya dia konstan ya ketika selama di bidang miring, ketika di permukaan horizontal yang bawah ini dia berkurang, yang lama-lama hilang, berubah menjadi usaha oleh gaya gesek. Jadi secara umum sebenarnya hukum kekekalan energi itu adalah gaya oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan dari energi mekanik. Oke. Contohnya di sini misalkan usaha oleh gaya gesek berapa? Usaha oleh gaya gesek karena awalnya dari puncak puncak bidang miring itu ketinggiannya D ya. Jadi kemudian dia itu bergerak ya, sampai dia itu berhenti, berarti awal dengan akhirnya dia itu berhenti. Oke? Jadi kalau awal dan akhirnya berhenti itu berarti dia energi kinetiknya, delta energi kinetiknya itu adalah 0. Tinggal delta energi potensial, perubahan energi potensial. Jadi dengan kata lain, usaha oleh gaya non konservatif untuk kasus ini itu adalah Mg kali delta H ya, atau D. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terus kalau di kasus yang tadi itu usaha oleh gaya geseknya akan bernilai negatif, Pak. Yang di sini? Ya, usahanya bernilai negatif dia. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Di sini sebenarnya bisa Anda lihat aja di sini. Ini kan Mg kali delta H. Delta H itu adalah akhir dikurangi awal. Kan? Akhir dikurangi awal. H akhirnya itu adalah 0. H awalnya tadi berapa? 0,6 meter ya. Jadi kan di sini udah terlihat dia itu pasti negatif. Jadi usaha oleh gaya gesek itu dia negatif dari
dari apa istilah pasti negatif, mg kali delta h kan, delta h-nya itu adalah negatif kali d, jadi m minus mgd ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Ini diagram, ini potensial pada kasus untuk gaya pegas. Jadi gaya pegas di sini itu pada titik kesetimbangan itu artinya tidak ada perpanjangan, kan, ini pegas normal. Jadi ketika dia itu ditekan, dia akan seperti dalam tanda kutip ada gaya reaksi di situ yang arahnya ke sana, dia di sini. Ya. Kemudian ketika dia bergerak, di sebelah kanan titik kesetimbangan ini dia ini di sini. Jadi kalau gambarnya itu bisa dikatakan dia akan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Gitu. Ini yang dikatakan sistem stabil. Jadi pegas itu termasuk sistem yang stabil ya. Jadi selama dia itu masih di daerah elastisitasnya, dia akan selalu berosilasi lah. Jadi dia balik, misalnya kalau di sini nanti dia balik ke ini lagi, terus ke sini, seperti itu. Jadi F di sini kalau Anda lihat, itu terkait dengan minus dari perubahan energi potensial minus dPe per dx. Dengan katanya adalah minus dari slope-nya. Slope-nya itu adalah bernilai, kalau ke sini positif ya. Kan, maaf, di sini negatif ya, negatif. Ke kiri. Kalau di kanan dia positif. Jadi ini min kx. Betul. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah balok di permukaan energi potensial, misalkan di sini, ini adalah grafik di sini adalah gambar tentang terkait dengan keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu stabil atau tidak stabil itu terlihat dari potensialnya. Ya. Jadi potensialnya ini, misalkan seperti ini. Kalau kasusnya seperti di sini, misalkan ya stabil kan? Kenapa? Karena kalau saya ganggu sedikit dia akan bolak-balik dan pada akhirnya akan berhenti. Berhenti di titik kesetimbangannya. Itu bisa terjadi ketika di sekitar titik ini energi potensialnya itu minimum. Kemudian kalau saya simpan dia misalkan di sini, ya, itu dia tidak stabil. Kenapa? Karena kalau saya geser sedikit, dia akan jatuh atau berpindah ke titik lain, yang kesetimbangan lain. Kemudian kalau yang di sini itu adalah netral. Jadi artinya kalau saya geser sedikit, dia tetap keadaannya tetap, misalkan di sini diam, ya diam terus. Gitu. Kalau sini saya geser sedikit, dia berosilasi. Nah, kalau dalam konteks pegas, ya, kalau kita lihat stabil di sini, berarti kan K-nya dia positif. Ya. Kalau dia itu tidak stabil, itu terkait dengan K negatif. Kalau netral, berarti K-nya 0, tidak bisa ditentukan biasanya. Seperti itu. Nah, ini juga sama biasanya kalau orang-orang yang berada di puncak, gitu ya, kalau Anda merasa puncak karir, gitu ya. Kalau Anda udah merasa di puncak, ya berarti tinggal jatuhnya saja, kalau tinggal digeser sedikit. Jadi apalagi kalau orang-orang yang merasa di puncak, gangguannya itu atau godaan itu sangat besar, ya, sehingga kalau digeser sedikit aja, digoda sedikit saja, itu bisa langsung jatuh. Ya, jatuhnya itu ke puncak dasar sini, yang kita nggak tahu seperti apa. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya itu masih bingung bedanya usaha yang
bertanda positif dan negatif, Pak. Misal kayak tadi ada beberapa gaya yang usahanya itu negatif. Kayak usaha oleh gaya gesek sama gaya pegas. Nah itu ada makna khusus atau bagaimana, Pak ya? Soalnya pertanyaan diulang lagi kenapa? Saya masih kurang paham sama bedanya nilai usaha yang bernilai positif sama negatif, Pak. Oh, usahanya bernilai positif atau negatif. Iya, Oke. Jadi kalau ya memang seperti tadi yang hampir sama dengan gaya ya, kalau positif negatif itu biasanya kalau positif dia energinya itu memang ada, kalau negatif tuh dia bisa hilang ya. Itu secara umum yang di ini kan untuk energi. Jadi contohnya seperti misalkan gaya gesek itu negatif. Berarti dia ada yang hilang di situ energinya. Nah, kalau hilangnya itu dari mana? Biasanya berubah jadi panas. Gitu. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak memotong. Itu di waiting roomnya ada beberapa Pak yang belum masuk gara-gara tadi reconnecting. Oh gitu. Oke. Kalau ini satu lagi siapa nih? Kalau Farhal Jonathan sih kayaknya telat ya, enggak? Enggak Pak, dia tadi sudah masuk terus reconnect. Oke. Oke. Makasih ya Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Di slide yang ini kan tulisannya jika posisi awal pada titik stabil, maka balok tersebut akan bergerak bolak-balik pada posisi awal. Terus Ya. kalau di titik tidak stabil itu tidak akan pernah kembali. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Saya kurang paham. Ya, gini. Anda yang paling mudah sih kalau ini ya, kalau stabil itu begini, maksud saya begini. Kalau di sini benar di sini, kalau saya geser sedikit, dia akan kayak saya lepaskan, dia akan bolak-balik di sekitar titik stabilannya dan lama-lama berhenti. Itu seperti kasus pegas yang ini. Jadi pegas itu saya geser di sekitar titik kesetimbangannya, dia akan selalu bolak-balik. Gitu. Jadi lama-kelamaan dia akan berhenti di titik setimbangnya. Itu yang dikatakan stabil. Kalau dia itu unstable, kalau tidak stabil atau unstable, itu Anda letakkan benda di sini, Anda geser sedikit ke kiri atau ke kanan. Awalnya kan dia di sini di puncak ini kan. Ketika dia itu geser, dia akan jatuh ke netral kalau dia digeser ke kanan. Kalau ke kiri, dia digeser lagi ke titik ini. Sehingga dia itu berubah, tidak lagi di titik ini. Itu dikatakan tidak stabil. Mudah-mudahan itu cukup, Baik, terima jelas. kasih, Pak. Ya. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Kan yang stabil tuh kan kayak gaya pegas. Kalau yang tidak stabil tuh contohnya gaya apa ya, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, sebenarnya untuk yang Anda pelajari pada umumnya itu stabil ya. Kalau tidak stabil itu seperti misalkan gini, kalau pegas, ini kan setengah KX kuadrat kan bentuknya seperti ini. K-nya positif kan. Memang ya namanya pegas K-nya pasti positif kan gitu. Dia fisis. Tapi kalau dia itu K-nya negatif, dia kan bentuknya jadi terbalik dia. Parabola tapi terbalik. Jadi ada puncak. Oke. Ada puncak di situ. Itu berarti dia tidak stabil. Nah, K negatif itu seperti apa? Itu yang tidak fisis. Kalau K sama dengan 0, yang tidak netral gitu, tidak bisa ditentukan ya, itu nanti biasanya pada pegas-pegas yang bentuk gayanya bisa jadi sudah di luar dari interval di elastisitasnya.
Karena kan kalau yang seperti ini dia itu stabil kan dia ketika dia masih berlaku hukum Hooke kan masih di interval elastisitasnya. Kalau yang dia itu netral bisa jadi atau mungkin tidak stabil, bisa jadi dia itu sudah di luar elastisitasnya, daerah elastisitasnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang stabil dengan tidak stabil. Jadi tak stabil itu terkait dengan K negatif. Kalau K negatif, dia kan tidak fisis kan, berarti dia memang ininya itu berubah jadi maksimum kan. Kalau ini kan minimum. Kalau dia itu K negatif, dia jadi maksimum. Ya itu tidak fisis sebenarnya. Kalau untuk kasus di hukum Hooke, bisa jadi itu mungkin di luar elastisitasnya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan sedikit tentang daya ya. Daya ini terkait dengan energi itu adalah laju perubahan usaha yang dilakukan setiap detiknya atau jumlah usaha yang dilakukan setiap detiknya. Bentar, ini error nih. Sebentar ya. Oke, jadi daya itu adalah istilahnya jumlah energi dibagi dengan delta T, yaitu FDS, F dot DS dibagi dengan delta T. Ini sama dengan F dot V. Dengan kata lain ini sama dengan besar gaya kali besar kecepatan kali sudut antara V dengan F. Nah, daya ini satuannya itu adalah watt ya atau joule per second. Itu daya. Dan dia bersifat skalar ya karena W di sini juga skalar, delta T juga skalar. Yaitu mungkin ini terakhir ya tentang daya. Saya mau share lagi yang lain. Oke. Jadi kita membahas tentang sistem tidak terisolasi atau non-isolated system. Ya. Jadi ini digambar seperti ini, misalkan benda bergerak, ya, tapi dia ada gaya gesek, ya, sehingga merubah kecepatan awalnya jadi kecepatan akhir ya ketika dia sudah bergerak sejauh D. Saya ambil contoh aja ya. Nah ini contohnya situasi yang melibatkan friksi kinetis ya. Jadi kita tahu di sini adalah ini penurunannya dari hukum
2 Newton ya. Kalau sigma Fx itu sama dengan M kali Ax ya. Kalau keduanya saya kalikan delta X gitu, maka jadi persamaan 718 ini. Ya. Kemudian kalau untuk kasus yang sebelumnya saya ambil AX itu sama dengan VF kurang VI per T, delta T-nya sama dengan T. Kemudian delta X itu adalah setengah kali VI tambah VF kali T. Ya. Itu akan saya dapatkan, ini sebenarnya teorema usaha dan energi ya. Kemudian kalau Fx-nya itu adalah gaya friksi kinetis, itu dia bersifat negatif ya. Negatif yang menyebabkan biasanya VF di sini itu lebih kecil dibanding dengan VI. Dengan kata lain, kecepatan atau kelajuan akhir benda itu lebih kecil dibanding dengan kecepatan awalnya. Itu biasanya ada friksi kinetis. Dan friksi kinetis itu usahanya dia itu negatif. Ini tidak lain sama dengan delta K untuk kasus kita. Ini biasanya untuk kasus yang tadi ya, yang seperti ini ya, di gambar 716. Itu adalah persamaan 7,20 lah sama dengan ini. Nah, kalau misalkan ada gaya lain selain gaya friksi, ya berarti perubahan energi kinetiknya itu bukan hanya sama dengan sama dengan usaha oleh gaya friksi, tapi ada ditambah juga gaya-gaya lain. Misalkan seperti ada gaya gravitasi atau gaya yang lain sama aja. Dan pada akhirnya seperti tadi saya bilang bahwa secara umum usaha oleh gaya friksi itu terkait dengan perubahan internal dari sistemnya. Jadi perubahan dari sistemnya itu dia biasanya dia negatif. Ya, negatif. Dia positif ya, positif. Positif dari energi kinetiknya. Nah, ini salah satu contoh misalkan di contoh 7.9 ya, sebuah gaya itu ditarik dengan pada permukaan yang kasar gitu ya. Nah, jadi awalnya 6 kg balok, itu awalnya diam, ditarik ke kanan dengan gaya horizontal sebesar gayanya itu 12 Newton. Pertanyaan yang A itu tentukan kecepatan balok atau kelajuan balok setelah bergerak 3 meter. Jika koefisien kinetik friksinya itu 0,15. Jadi kalau di soal sudah ditentukan energi kinetik, koefisien friksi kinetisnya itu diketahui seperti sini 0,15, itu berarti udah Anda bisa langsung kerjakan bahwa kasus di sini adalah kasus kinetik. Jadi benda ini bergerak dari diam ke bergerak. Tapi kalau ada 2, friksi statisnya juga dikasih tahu, koefisien friksi statisnya, itu harus Anda cek itu. Anda cek apakah dengan gaya sebesar ini benda tersebut bergerak atau tidak. Jadi dihitung Fs maksimumnya. Kalau Fs maksimumnya lebih besar daripada gaya ini, berarti dia diam. Tapi kalau seperti ini, itu berarti cuma gaya koefisien gesek kinetisnya saja, berarti dia bergerak ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, usaha itu adalah 12 kali 3 karena dia sudah bergerak sejauh 3 meter ya. Ini ada usahanya oleh gaya ini. Ya. Kemudian oleh usaha oleh gaya friksi, kemudian gaya friksi kinetisnya itu adalah mu K kali N, di mana ini adalah M kali G. Itu kita dapatkan dengan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, kita dapatkan gaya friksi kinetis itu 8,82 Newton. Jadi ketika
apa namanya usaha oleh gaya friksi itulah minus FKD. Ya, minus FKD ini adalah jadi minus 26,5 Joule. Ini terkait dengan perubahan energi kinetik. Nah, kemudian delta K di sini kan sama dengan usaha oleh gaya friksi yang sebesar ini ya. Maaf. Pulang ke sini. Maaf. Oh, oke. Nah, jadi kecepatan, jadi dari rumus ini kan ada gaya apa namanya, gaya W. Jadi katakan W order forces ini. Ya, kemudian ada gaya usaha oleh gaya gesek kinetis ya. Sehingga delta K di sini dengan menggunakan rumus yang di atas tadi, delta K sama dengan ini. Itu didapatkan seperti ini, kemudian VI di sini ada akar dari ini. Ya, VI kita tahu di awal kan diam, 0 ya berarti ya. Jadi M-nya tuh ada 0,6 kilo ya. Ini adalah usaha oleh gaya gesek kinetis, ini adalah gaya F ya. Sehingga apa namanya kecepatan akhirnya itu adalah 1,8 meter per sekon. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Nah, sekarang kalau, ya ini variasi saja. Jadi kalau misalkan F-nya itu bekerjanya terhadap sudut theta gitu. Kemudian usahanya seperti ini. Ya, jadi KF-nya itu kita dapatkan sebagai fungsi dari theta ya. Yang ini. Nah, jadi pertanyaan itu adalah pada sudut berapa ketika gaya harus dikerjakan agar supaya menghasilkan kelajuan atau kecepatan yang tinggi setelah balok bergerak sejauh 3 meter. Nah, jadi untuk kasus seperti ini berarti Anda tinggal turunkan saja. Ya, tinggal turunkan saja dkf per d theta gitu ya sama dengan 0 itu untuk mendapatkan nilai ekstrimnya minimum atau maksimum. Ya, sehingga didapatkan bahwa tangan theta ini itu sama dengan mu k-nya. Dan itu berarti kita mengambil sudut sekitar 8,5 derajat untuk dapat sudutnya. Jadi kita memberi sudut terhadap garis horizontalnya 8,5 derajat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan usaha friksi kinetisnya itu tuh kan minus, terus lebih besar daripada gaya order forces-nya, dari usaha order forces-nya, berarti kan nanti si hasil kecepatannya itu negatif, berarti itu bertanda negatifnya maksudnya gimana, Pak? Kalau seperti itu berarti tidak mungkin ya. Kalau seperti itu berarti tidak mungkin. Jadi kalau misalkan yang Anda maksud bahwa usaha oleh gaya friksinya itu kan lebih besar daripada gaya F-nya kan gitu ya? Iya, Pak. Ya kalau itu negatif, ya berarti dia tidak mungkin kasusnya. Jadi nanti dapatnya VF-nya itu dia imajiner, ini tidak mungkin. Ini kasus ketika awalnya diam. Tapi kalau kasus yang seperti Anda itu bisa jadi ketika awalnya dia bergerak. Kemudian dapat gaya geseknya seperti kasus yang di ini tadi, yang di PowerPoint ya.
Sebentar. Saya stop share dulu. Nah, untuk kasus Anda itu yang seperti ini. Jadi awalnya di sini dia licin ya, tiba-tiba ada apa namanya, ada friksi di sini. Gitu. Itu memungkinkan kalau dia itu apa istilahnya gaya friksinya bisa jadi lebih besar dibanding dengan gaya F-nya. Seandainya ada gaya F, kebetulan di sini kan F horizontalnya kan 0, sehingga yang bekerja itu cuma gaya friksi saja. Dan pada akhirnya dia apa namanya, akhirnya dia diam. Tapi awalnya dia punya kecepatan kan. Kecepatan awal itu berasal dari kecepatan pas dia di dasar kan. Yang sama dengan akar 2GH kalau di sini. Mudah-mudahan itu menjawab. Jadi kalau untuk yang dia itu negatifnya lebih besar daripada F, itu berarti harus ada kecepatan awalnya tidak 0. Kalau kecepatan awalnya 0 itu tidak mungkin. Karena nanti akan dapat kecepatan akhirnya jadi imajiner. Itu tidak fisis kalau imajiner. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini sebenarnya ini praktis aja untuk apa namanya terkait dengan gaya gesek ini. Nah, jadi apa namanya ini misalkan kalau Anda istilahnya apa namanya terutama di jalan tol ya ketika Anda bergerak itu misalkan sampai 100 km per jam. Berapa sih jarak aman antar kendaraan gitu ketika saya apa namanya bergerak dengan kecepatan seperti itu gitu. Nah, ini jadi apa namanya kalau Anda perkirakan hitung, jadi kalau misalkan apa namanya Anda bergerak ya awalnya dari 2V di sini, kemudian ketika Anda rem, Anda menjadi bergerak dengan kecepatan V. Gitu. Nah, kira-kira jarak amannya seperti apa? Gitu. Nah, jadi kalau Anda perhitungkan di sini, ya 7.20 dari persamaan ini, nah itu didapatkan mana tadi? Yang ini ya. Jadi apa namanya? Distance apa jarak D di sini itu sama halnya dengan energi kinetik karena KF-nya itu 0. Tapi kalau dia itu double dalam contohnya seperti dalam contoh ini ya. Jadi jarak amannya itu harusnya jadi 4 kalinya. Ya. Jadi itu sebenarnya salah satu apa namanya penggunaan gaya gesek, kebetulan di sini untuk gaya rem. Ini sebenarnya belum ditambah lagi dari apa kekasaran ini ya, kekasaran jalan itu baru pada rem. Nah biasanya memang jarak aman itu sekitar 100 km itu 30 meteran ya kurang lebih. 10 meter mungkin 20 sampai 30 meter mungkin. Kalau untuk kecepatan 100 km per jam. Jadi makanya kalau ada tiba-tiba rem mendadak gitu ya. Itu makanya suka ada apa istilahnya tabakan beruntun dari belakang itu karena tadi pengemudinya tidak disiplin. Ya tidak disiplin untuk pengamanan. Biasanya pengamanan antara 20 sampai 30 meter itu ya harus dilakukan ya. Karena terkait dengan tadi
Jadi kalau namanya rem, ketika Anda bergerak itu kan dia butuh waktu kan. Tidak serta-merta langsung berhenti sesaat, tidak. Berhenti secara simultan, dia butuh waktu, ada delta T di situ. Semenjak menginjak rem. Tentunya kalau remnya itu makin cepat ya itu makin bagus, ya kan. Kalau dia itu makin jelek ya berarti dia kayak seperti blong gitu, berarti Anda ketika ngerem ya terus jalan. Tidak ada perubahan kecepatan yang menjadi nol gitu untuk mengerem. Ini contoh-contoh lagi terkait dengan sistem pegas ya. Jadi kita lihat gambarnya aja. Ada gambarnya sih. Oh, di gambar 7.10. Seperti yang paling atas ya. Kebayang lah ya. Jadi sebuah balok 1,6 kg diikat secara horizontal dengan pegas ya. Konstanta pegasnya 1 kali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 Newton per meter. Gitu. Nah, pegas kemudian tertekan sejauh 2 cm dan kemudian dilepaskan dari diam. Tentukan kecepatan balok ketika sudah melewati X-nya sama dengan 0. Jadi setelah melewati titik setimbangan, diasumsikan permukaan itu adalah licin atau frictionless. Ya, ini mudah ya. Jadi akhirnya itu adalah X sama dengan 0. Ya. Dia dikompres maksimum. Ya, jadi kalau namanya dikompres maksimum itu berarti perpanjangannya ke kiri kan, minus 2 ya. Minus 2. Jadi energi potensialnya itu adalah setengah Kx kuadrat atau Kx-nya Kx maksimum. Seperti ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia itu dilepas dari diam. Jadi kalau di sini berarti VI-nya 0 ya. Jadi dengan kata lain ini adalah energi kinetik akhir itu sama dengan energi potensial pegasnya. Nah, ini didapat kecepatan akhirnya itu adalah 0,39 meter per sekon. Kemudian kalau ada gaya friksi gimana? Maaf. Oh maaf, bukan yang ini maaf. Bukan 0,39 maaf. VF di sini 0,5 meter per sekon. Maaf. Kalau untuk yang ini tuh yang ada gaya friksinya 4 Newton. Jadi ada gaya friksi 4 Newton berarti dia ada pengurangan kan. Ya, pengurangan dari 0,2 ini. Dari gaya pegas. Ini usaha oleh gaya friksi itu 0,080 ya. Jadi dia berkurang jadi 0,12 Joule. Ya, jadi ketika melewati titik setimbangannya berarti VF-nya 0,39 meter per sekon. Ada pertanyaan nggak? Jadi artinya bahwa gaya friksi ini memang mengurangi kecepatan ya. Terlihat dari dua contoh ini A dan B. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Semoga cukup jelas. Ini kalau ini dinaikkan, ya Anda bisa hitung sendiri. Ini ternyata pada X sama dengan 0 dia berhenti. Ya. Ketika gaya friksinya dinaikkan jadi 10 Newton. Ini terkait dengan daya. Ini contoh soalnya misalkan pada sebuah elevator car. Pada sebuah elevator ya. Kotak elevator kayaknya ya. Itu masanya 1.600 kg. Itu membawa orang ya. Yang masanya itu 200 kg. Misalkan konstanta friksi itu sekitar 4.000 Newton upward ke atas ya.
Gaya friksinya. Ini digambarkan upward. Sebentar. Ini gaya tegang tali. Ini adalah MG di sini sebentar. Oh, maksudnya upward ini, maaf. Jadi ini bergerak ke atas, maaf. Bergerak ke atas ya. Oke. Jadi gaya friksinya berlawanan yang F kecil ini ya. Jadi T di sini gaya tegang tali, ini adalah apa namanya MG. MG ini adalah gabungan ya. Berarti gabungan dari massa apa namanya massa kotak ini, elevator car ini dengan orangnya. Jadi M besar di sini adalah 1.800-an ya. 1.800-an. Jadi gaya yang bekerjanya itu ada pertanyaannya apa? Daya yang diperlukan oleh motor untuk mengangkat lift dengan kecepatan konstan, dengan kajuan konstan 3 meter per sekon. Oke, jadi kalau dia itu di sini konstan, itu berarti delta F-nya itu sama dengan 0 ya. Karena dia kecepatannya konstan. Jadi karena bergerak itu sepanjang apa namanya? Sepanjang vertikal, sumbu vertikal, itu didapatkan gaya tegang talinya itu adalah merupakan jumlahan dari gaya friksi ditambah MG. MG itu adalah 1,8 kali 9,8 yang didapatkan gaya tegang talinya itu adalah 2,16 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi agar supaya dia itu mendapatkan kelajuan konstan 3 meter per sekon, ini berarti harus saya kalikan untuk dapat daya tersebut. Ya. P sama dengan T kali V, itu sama dengan hasilnya 6,48 kali 10 pangkat 4 watt. Ya. W di sini adalah watt. Kalau ditulis kecilnya WATT. Kalau ditulis itu kecil yang lengkap WATT, watt. Dari nama James Watt. Ya. Nah, ini kemudian kalau ini punya kelajuan konstan. Kalau dia itu ada percepatan ke atas sejauh 1 meter per sekon kuadrat, berarti gaya tegangan talinya ya seperti ini, tinggal ditambahkan T kurang F kurang MD itu sama dengan M kali A. Jadi tentunya kalau dia itu punya percepatan misalkan 1 meter per sekon kuadrat, ya, maka didapatkan P-nya di sini adalah T kali V. Di mana V di sini adalah yang disebut namanya kecepatan sesaat. Jadi kalau misalkan pada T tertentu, sesaat itu adalah 3 meter, berarti daya yang diperlukan, kecepatan sesaatnya itu adalah 3 meter per sekon. Jadi daya yang diperlukan itu tinggal T kali V, yaitu 2,34 ke 10 Newton dikali dengan 3 meter per sekon. Jadi dayanya itu 7 kali 10 pangkat 4 watt. Ya. Jadi memang ini lebih besar dibanding dengan kasus di mana ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini udah terakhir ya untuk usaha dan energi. Untuk Kamis ini mungkin bab lain ya, tentang momentum dan impuls ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sebentar. Oke, sekarang Anda absen aja ya. Saya buka sampai jam 9, absensi mandiri. Jadi setelah jam 9 Anda nggak bisa absen lagi. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada